Sobat Viral Kristen, pertikaian dalam Sinode Betani Indonesia yang berlangsung selama beberapa tahun tidak menemui jalan keluar hingga akhirnya diputuskan untuk membuka sinode baru yang diberi nama Sinode Gereja Betani Nusantara atau GBN. Bagaimana kisah dibalik terbentuknya sinode baru pecahan Gereja Betani ini? Berikut ini beritanya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Sinode Gereja Betani Nusantara, GBN, adalah sinode gereja baru yang resmi diresmikan oleh Kementerian Agama RI di Balikpapan pada 29 Mei 2025. Berbeda dengan sinode gereja Betani Indonesia yang berpusat Surabaya, GBN berdiri sebagai entitas mandiri untuk melayani dan membangun misi di Indonesia. Peresmian Gereja Betani Nusantara dilaksanakan pada 29 Mei 2025, ditandai dengan sidang sinode pertama di Betani Living Plaza Balikpapan. GBN melaksanakan sidang raya sinode pertama pada 30 hingga 31 Mei 2025 di Balikpapan. Acara dihadiri pengurus sinode dan pendeta GBN dari seluruh Indonesia serta perwakilan luar negeri. Sebelumnya, terdapat dinamika internal dalam kelompok Gereja Betani yang menyebabkan adanya perbedaan arus kepemimpinan, yang salah satunya mendorong pembentukan sinode baru. Berbeda dengan Geraha Betani Nginden atau Sinode Gereja Betani Indonesia yang berpusat di Surabaya dan dipimpin Aswin Tanu Seputra, GBN merupakan entitas sinode baru. Permasalahan kepemimpinan di Gereja Betani Indonesia merupakan konflik internal berkepanjangan yang melibatkan aspek legalitas organisasi, aset, hingga hubungan keluarga. Konflik ini berujung pada beberapa gugatan hukum dan perpecahan administratif yang signifikan. Konflik besar muncul antara dua tokoh pendiri, Pendeta Leonard Limanto dan Pendeta Abraham Alex Tanu Seputra. Keduanya saling mengklaim sebagai Ketua Majelis Pekerja Sinode, MPS, yang sah. Sengketa ini naik hingga ke tingkat Mahkamah Agung pada tahun 2014. Hubungan antara Pendeta Abraham Alex Tanu Seputra dengan putra kandungnya, Pendeta David Aswin Tanu Seputra, juga mengalami keretakan serius. Pendeta Alex sempat mencopot jabatan Pendeta Aswin sebagai Gembala Jemaat pada Maret 2014, yang kemudian dibalas dengan gugatan hukum oleh Pendeta Aswin terhadap ayahnya sendiri senilai miliaran rupiah. Akibat putusan pengadilan yang memenangkan pihak Pendeta Leonard Limanto, Pengadilan Negeri Surabaya sempat berupaya melakukan eksekusi terhadap pengurus di Geraha Betani Nginden pada tahun 2017. Namun, upaya ini gagal karena adanya penghadangan dari ribuan jemaat yang setia kepada pihak Pendeta Aswin. Sekalipun Pendeta Alex Abraham dan Pendeta Leonard Limanto telah meninggal, tetapi perpecahan ini belum menemukan titik temu. Hingga tahun 2025 diputuskan kubu Pendeta Leonard Limanto memutuskan untuk membentuk sinode baru yang dinamakan Sinode Betani Nusantara. Pembentukan sinode baru ini dipelopori oleh beberapa tokoh senior, termasuk Pendeta Samuel Kesuma, sebagai langkah untuk mengembangkan pelayanan dengan struktur organisasi yang baru. Meski terjadi pemisahan, kedua sinode tersebut tetap diakui dan beroperasi secara mandiri sebagai bagian dari keluarga besar gereja beraliran Pentakosta Karismatik di Indonesia. Visi dan misi Gereja Betani Nusantara, GBN, berfokus pada perluasan jangkauan pelayanan yang lebih luas dan memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia melalui panggilan misi Kristus. Secara spesifik, visi dan misi GBN mencakup hal-hal berikut. Mengembangkan pelayanan yang lebih luas dan menjadi pengaruh positif bagi bangsa. Menjalankan panggilan misi Kristus di tengah masyarakat. Menjadi pembawa damai di tengah keberagaman bangsa Indonesia dan berinisiatif membangun harmoni. Menjawab mandat misi Kristus dengan serius, tidak hanya untuk membangun komunitas lokal tetapi juga berdampak bagi dunia. Berikut ini video liputan peresmian Sinode Baru Gereja Betani Nusantara GBN. Tuhan Yesus memberkati selalu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik, sehingga sejumlah tantangan yang dihadapi, tapi semuanya dapat dilalui hanya karena kemenangan. Dan saya yakin dan percaya, Dia adalah Allah yang dahsyat. Saya mengundang semua jemaat untuk bisa berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam prosesi peresmian Gereja Betani Nusantara. Dan juga kami mengundang dengan hormat Kabid Bimas Kristen Provinsi Kalimantan Timur dan Penbinmas Kristen Kota Balikpapan untuk bisa maju ke depan. Mari semua kita fokuskan, kita arahkan pandangan kita. Kita akan bersama-sama mengarahkan tangan kita menekan virtual button
tombol virtual yang ada di layar LED bagian depan kita. Nanti akan ada countdown dan semua jemaat Tuhan mari bersama-sama kita countdown sesuai dengan angka yang akan tampil di layar. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas nama Union Bimas Kristen Negara Republik Indonesia. Pada hari ini Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025. Kami menyatakan dengan resmi Sinode Gereja Betani Nusantara diresmikan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan yang panjang yang meriah bagi Tuhan. Sama-sama dengan tangan. Mengabdi kepada Tuhan Yesus. Menyala dahsyat. Pak Pendeta Amsal ini yang membantu kita, Pak Pendeta juga Pak Kabid, Ibu Bimas Kristen Kota Balikpapan, semua untuk kemuliaan Tuhan, semua hamba Tuhan yang bersama-sama, tepuk tangannya paling meriah. Sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Kami tidak pernah khawatir terhadap Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau ikut campur tangan dalam segala urusan kami. Dan hari ini kami sudah mendengarkan deklarasi Gereja Betani Nusantara. Bapa, ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Engkau semakin besar, kami semakin kecil Tuhan. Kami tidak ada harga dibanding dengan Engkau. Dan ini memang luar biasa Tuhan. Kalau pas pada hari kenaikan Tuhan Yesus, Gereja Betani Nusantara dinaikkan oleh Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Yang lama sudah berlalu, hari ini kami sudah tahu dan dengar Tuhan. Yang baru sudah datang. Kami akan masuk bersama dengan Engkau di dalam perahu yang luar biasa untuk benar-benar menyatakan dari Nusantara sampai ke bangsa-bangsa kemuliaan Engkau yang nyatakan. Urapilah hamba-hamba Tuhan benar-benar berfokus kepada Engkau terus, dan kami akan melihat kemuliaan Engkau nyata di seluruh Indonesia sampai timur, barat, utara, selatan, diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Gereja Betani Nusantara menyala Bagaimana Sobat Viral Kristen tentang terbentuknya Sinode Baru Gereja Betani Nusantara ini? Share komentarmu di kolom komentar ya.